nubuat Nabi Zakaria tentang adanya Al-Fatihah di dalam Perjanjian Lama. Ahmad ya Habibi, salam alaik. Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. Satu terukir di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Dalam sebuah penglihatan atau mimpi seorang tulus, yaitu Nabi Zakaria, seperti riwayat di atas itu, beliau melihat kandil terbuat dari emas murni seluruhnya. Ada 7 pelita beserta 7 corotnya. Tetapi gambaran tentang kandil emas dan 7 pelita serta 7 corot itu sama sekali tidak bisa digambarkan dan tidak dapat dijelaskan oleh Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Satu-satunya keterangan yang diberikan dalam nubuat ini adalah, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Lalu bagaimana orang bisa memahami hubungannya apa antara kandil emas dengan firman Tuhan yang diterima Zerubabel di atas itu? Untuk lebih jelasnya, marilah kita telaah kata demi kata. Nomor 1, kandil emas. Pada zaman ketika ayat ini ditulis, saya yakin sekali listrik belumlah ditemukan, sehingga alat penerangan sangatlah berharga sekali. Bahkan sebatang buluh bambu pun sangat berharga sebagai alat untuk membuat lampu obor yang umum digunakan untuk alat penerangan. Terlebih-lebih sebuah kandil yang terbuat dari emas seluruhnya. Ini merupakan sebuah benda yang sangat amat berharga. Nomor kedua, tempat minyaknya di bagian atasnya. Tempat minyak sebagai bahan bakar untuk menyalakan pelitanya ada di sebelah atas. Ini menunjukkan sebuah lampu yang sangat canggih dan modern pada waktu itu dan juga pada waktu sekarang. Yang keempat, pohon zaitun terukir padanya. Satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Jika kita perhatikan letak ukiran pohon zaitun itu di sebelah kiri dan di sebelah kanan, dapatlah dipahami bahwa kandil itu boleh jadi dilihat dari arah utara atau arah selatan, yang akan menunjuk dengan jelas sebelah barat atau sebelah timur. Kenapa ukiran itu harus pohon zaitun? Kenapa tidak pohon ara atau pohon palem atau pohon cemara yang menjadi simbolnya agama Kristen hingga sekarang? Kenapa demikian? Dan inilah yang sangat mungkin dan bersesuaian dengan nubuat yang ada di dalam Quran suci
Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah bagaikan tiang yang di atasnya terdapat sebuah lampu. Lampu berada di dalam kaca. Kaca itu seakan bintang yang gemerlapan yang dinyalakan dari kayu zaitun yang diberkahi, bukan kepunyaan timur dan bukan pula kepunyaan barat. Minyak itu menerangi walaupun tidak tersentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah memimpin orang yang Ia kehendaki kepada cahayanya. Dan Allah mengemukakan banyak perumpamaan kepada manusia. Dan Allah itu yang Maha Tahu akan segala sesuatu. Nur atau cahaya adalah sesuatu yang membuat terang barang-barang yang tidak kelihatan. Di sini Allah disebut cahaya langit dan bumi, karena Ia membuat terang langit dan bumi itu dan mewujudkan itu. Dalam kaitan ini, Quran Suci memberikan gambaran tentang lampu yang merupakan kelanjutan prototip lampu yang modern, yang canggih dari sejak ditulisnya ayat itu hingga sekarang. Kandil itu ada 7 pelitanya. Dan ada corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Mengapa harus 7? Mengapa tidak 8 misalnya? Mengapa tidak 6 misalnya? Apakah ini suatu kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah memang suatu nubuat yang pada suatu saat atau suatu zaman akan terpenuhi. Dan itu terpenuhi dengan turunnya surat Al-Fatihah yang persis terdiri dari 7 ayat yang tak sangsi lagi merupakan cahaya rohani yang menerangi umat manusia. Di dalam surat Al-Fatihah inilah gambaran tentang kandil emas dengan 7 pelita dan 7 corot itu mendapatkan gambaran yang sempurna. Karena memang nubuat itu hanya cocok bila diterapkan pada surat Al-Fatihah. Faktanya, tidak ada dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama yang suratnya berisi 7 ayat. Yang ke-7 ayat itu secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang memiliki arti dan dapat menerangi hati dan jiwa manusia. Ke-7 ayat di dalam Al-Fatihah ini masing-masing ayat merupakan pelita-pelita yang mampu menerangi jiwa manusia bagaikan pelita-pelita pada corot-corot pada kandil emas. Jikapun dipisah-pisahkan satu demi satu tetaplah merupakan pelita-pelita dan dapat menerangi.